Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi ibu bakal ngasih materi agama Islam yang judulnya Rukun Iman dan Rukun Islam. Yang pertama, Rukun Iman. Rukun Iman yang berjumlah 6 mengandung pokok-pokok kepercayaan dalam agama. Sebagai seorang muslim, rukun iman dan rukun Islam harus sungguh-sungguh dijalankan dalam sehari-hari. Terlebih bagi seorang muslim yang balik dan berakal sehat, bagaimanapun kondisi dan situasinya. Muslimin secara umum pastinya telah mengetahui bahwa rukun iman dalam ajaran Islam ada 6. Antara lain adalah iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, dan kepada qada serta qadar. Slide selanjutnya, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkedudukan sebagai pencipta segala apa yang di alam semesta beserta isinya. Iman kepada Allah artinya meyakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iman kepada Allah juga termasuk percaya kepada ketetapan dan sifat-sifatnya yang tertuang dalam Asmaul Husna. Meyakini atau iman kepada Allah juga tidak hanya dengan kata-kata, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan caranya, yaitu dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, yang artinya melakukan segala perintah serta menjauhi larangan yang mengantar ke jurang kesesatan. Slide selanjutnya, iman kepada malaikat. Iman yang kedua adalah iman kepada seluruh malaikat Allah. Hal ini seperti tertuang dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Slide selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Terdapat 4 kitab Allah yang diturunkan melalui 4 nabi yang berbeda. Antara lain adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Slide selanjutnya, iman kepada Nabi dan Rasul. Berikutnya adalah iman kepada para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah manusia terpilih yang ditunjuk Allah sebagai perantara dirinya dan makhluknya. Nabi adalah seorang laki-laki memperoleh wahyu dari Allah, tidak diwajibkan untuk menyebarluaskan wahyu tersebut. Sedangkan Rasul merupakan seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan wahyu tersebut kepada umatnya sebagai petunjuk hidup. Di dalam Islam terdapat 25 nabi dan rasul yang 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Terus selanjutnya, iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah ketetapan yang nyata dan sering diingkari oleh manusia. Sebagai seorang muslim, maka diwajibkan untuk mengimani datangnya hari akhir. Hal ini juga dapat meningkatkan semangat dalam beribadah karena hari perhitungan adalah benar. Adanya dan seluruh manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 6-7, artinya yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus selanjutnya, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya adalah meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, termasuk meyakini bahwa takdir yang dijalani manusia saat ini telah dituliskan sejak zaman azali. Jadi jauh sebelum manusia ada, hal itu sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22, yang artinya setiap berencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Laul Mahfudz namanya, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah.
Nah, selanjutnya ada rukun iman. Ini kalian boleh tulis yang penting-pentingnya aja ya. Ibu bacain, jika agama Islam diibaratkan sebuah bangunan kokoh yang menaungi pemeluknya dan menjaganya, maka ia memiliki 5 tiang penegak yang disebut sebagai rukun Islam. Hal itu sebagaimana diriwayatkan melalui hadis-hadis yang sahih. Terus yang pertama, rukun iman ada syahadat. Bersyahadat adalah bukti awal keimanan seorang terhadap Islam. Kalimat syahadat bermakna mengakui keesaan Allah dan menerima ajaran Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Legitimasi awal ini bukan hanya mengarahkan seorang muslim pada kemampuan mengucapkan syahadat di lisan saja, tetapi akan bermuara di hati dan juga pembuktiannya yang terwujud pada realitas sikap, perilaku, dan perbuatan. Yang kedua ada sholat. Sholat menjadi salah satu dari 5 pilar terpenting di dalam ajaran Islam. Mendirikan sholat 5 waktu adalah perintah wajib yang harus dilaksanakan sebagai seorang muslim. Perintah sholat salah satunya terdapat Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terus yang ketiga ada puasa. Melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah ibadah kepada Allah dengan menahan perkara yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Umat telah sepakat tentang kewajiban puasa Ramadan, urgensi dan kedudukan puasa Ramadan. Bahkan salah satu dalil puasa di bulan Ramadan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Yang keempat ada zakat. Zakat adalah rukun Islam keempat yang wajib dilakukan sebagai seorang muslim. Wajib hukumnya bagi setiap individu membayar zakat, khususnya zakat fitrah, dengan ketentuan yang sudah dijelaskan Al-Quran dan hadis. Perintah zakat tertuang dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, 71, dan 103. Yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada di Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang kelima ada haji. Haji wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mampu. Apabila seorang sudah memiliki cukup harta untuk berhaji, maka hendaknya segera melaksanakan ibadah yang dijalankannya di Makkah tersebut. Itulah penjelasan terkait rukun iman dan rukun Islam. Semoga penjelas di atas dapat memberikan pencerahan dan manfaat bagi pembaca. Jadi sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata maupun perbuatan. Anak-anak hanya cukup mendengarkan dan merangkum apa yang tadi Ibu jelaskan. Itu sebagai tugasnya. Sekian, Ibu tutup ya materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.